Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Seorang pasien dalam pengawasan meninggal dunia. Total sudah 7 orang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19. Gunung Anak Krakatau erupsi keluarkan bau belerang menyengat. Warga panik berhamburan keluar rumah. Solusi mencari nafkah di zaman virus saat ini. Seorang pangkas rambut pangkalan beralih keliling dan gunakan alat pelindung diri saat cukur konsumennya. Pemerintah Lampung memastikan distribusi sembako dan barang kebutuhan lainnya berjalan lancar hingga ke masyarakat. Hal tersebut disampaikan jajaran Forkopimda Lampung saat meninjau kegiatan bongkar muat barang kebutuhan pokok di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung Minggu pagi. Polri memastikan pendistribusian sembako dan BBM aman dari tindak kejahatan. Pihak kepolisian menegaskan bersama unsur Forkopimda Provinsi telah melakukan berbagai upaya agar distribusi barang antar pulau di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung dan Bakauheni Lampung Selatan berlangsung aman hingga ke masyarakat. Pendistribusian harus berjalan aman untuk mengantisipasi adanya kelangkaan kebutuhan pokok. Petugas keamanan akan tetap melakukan pengawalan serta pengamanan setiap kendaraan pengangkut sembako dan BBM baik diminta pihak pengusaha maupun tidak. Produksi berjalan, distribusi, saya pikir ini adalah bagian daripada distribusi barang untuk dikirim ke semua tempat dan kita harus berjalan. Oleh sebab itu, TNI, Polri, Forkopimda harus berjalan untuk mengatur aman dan tertibnya suasana di masyarakat. Pemerintah juga terus menghimbau masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, seperti pembatasan sosial sesuai anjuran protokol kesehatan. Hal tersebut dapat menjadi cara menghentikan penyebaran wabah COVID-19 di masyarakat. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Karena ada kapal dari Cina, dari manapun beliau. Tidak hanya proses sidang di pengadilan yang kini menggunakan sistem online, namun juga perusahaan daerah air minum atau PDAM Wairilau Bandar Lampung juga menerapkan pembacaan meteran dari penggunaan air konsumen dengan metode yang sama, yakni sistem online. Direktur PDAM Wairilau, AZP Gusti Mego, mengatakan penagihan penggunaan air konsumen mulai bulan Maret ini menggunakan sistem online. Metodenya yakni pihak PDAM Wairilau meminta partisipasi dari konsumen untuk memfotokan meteran pengukur ke nomor call center yang sudah disediakan dan memberi keterangan nomor pelanggan. Pembayaran tagihan rekening air. Kalau ini kan nggak ini Pak ya, karena online system nggak terpengaruh dengan wabah COVID-19 ini. Angka yang dikirimkan dari konsumen kepada pihak PDAM Wairilau itu kemudian baru akan dihitung sebagai tagihan bulanan. Sementara itu, untuk konsumen yang tidak berpartisipasi, maka tagihannya akan diambil sesuai pemakaian rata-rata per 3 bulan terakhir. Pembacaan meter akan dilakukan melalui partisipasi pelanggan dengan cara mengirimkan foto angka meter dan nomor sambung ke PDAM. Bagi pelanggan yang tidak menginformasikan sebagaimana poin A, maka PDAM akan menghitung pemakaian air pelanggan berdasarkan rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir. Jadi kami jumlah 3 bulan terakhir itu kami bagi 3, kira-kira dia dikenakan
estimasinya seperti yang perhitungan 3 bulan terakhir tadi. Bukan 3 bulan plus ya, 3 bulan dibagi 3. Penerapan sistem online dari pihak Wairilau ini berdasarkan peraturan pemerintah saat ini yang menerapkan social distancing dalam upaya pencegahan virus corona. Sistem online ini sifatnya hanya sementara dan akan kembali ke metode semula jika peraturan social distancing sudah dicabut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Protes di telur biar melentis. Sudah lebih dari sepekan ini, para emak-emak di kampung Sukandegara, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah, kerja keras membuat ribuan lembar masker. Mereka bergotong royong, mulai dari membuat pola hingga menjahit untuk membuat masker berbahan kain. Uniknya, hasil masker buatan mereka yang tergabung dalam Satgas Peduli Sesama ini tidak untuk dijual, melainkan akan didonasikan dengan cara mereka bagikan sendiri ke warga sekitar. Aksi emak-emak di Lampung Tengah ini bagian dari upaya kepedulian dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 di tanah air. Melalui masker, warga di wilayah ini diharap dapat terhindar dari penularan COVID-19. Tujuannya untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sedikit banyaknya, maksudnya kita pengen sedikit membantu. Apa yang semampu kita pengen membantu. Walaupun hanya sekedar membuat masker seperti ini. Nah Mas, kita bikin masker ini kita bagikan secara gratis atau seperti apa ini? Secara gratis. Secara gratis. Nah. Ada inisiatornya yang memulai aksi emak-emak di kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah ini. Ya, membuat masker untuk dibagikan ke warga ini merupakan binaan dari personil Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dari Polres tempat. Setelah itu saya langsung berinisiatif untuk memberikan semangat dan instruksi kepada ibu-ibu perkumpulan Satgas Mama Peduli Sama untuk yuk sih kita bikin masker untuk tahap pertama ini, dan alhamdulillah untuk tahap pertama ini udah kita laksanakan dan juga sebagian sudah kita bagi. Masker kain yang sudah jadi kemudian dibagikan gratis ke rumah-rumah warga dan jalanan di kecamatan ini. Mereka yang menerima masker juga diberikan sosialisasi agar tetap selalu menggunakan masker dan melakukan social distancing atau jaga jarak fisik dalam mencegah COVID-19. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Nggak apa-apa, nggak boleh. Masa darurat terkait penyebaran virus COVID-19 tidak menjadi alasan kita untuk benar-benar tidak bekerja dalam mencari nafkah. Sudah waktunya kita move on atau berpindah dan banting setir ya. Strateginya yakni menjalankan kerja wira swasta kita yang cocok dengan zaman virus ini. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Dwi Putra Setiawan, tukang pangkas rambut warga Kampung Sawah, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Selama zaman virus ini, usaha pangkas rambut pangkalan miliknya sepi dan kini ia pun banting setir dari tukang pangkas rambut pangkalan menjadi tukang pangkas rambut keliling. Meski demikian, Dwi Putra tetap melakukan penjagaan dalam pencegahan virus COVID-19. Saat bekerja, Dwi Putra mengenakan alat pelindung diri atau APD lengkap termasuk baju hazmat, masker, dan kacamata. Kalau ide kreatif ini sendiri sih Bang, karena di tengah COVID-19 ini dengan ekonomi yang surut ini saya harus berusaha nemuin ide-ide baru buat supaya stabil pendapatan saya. Apalagi kan sekarang ini istri saya lagi hamil dan saya juga lagi butuh banyak uang sih Bang. Ya
Melalui metode ini, Dwi Putra dan warga yang menggunakan jasa pangkas rambut ini sama-sama terbangun kepercayaan dalam situasi aman tidak tertular virus COVID-19. Alhamdulillah, saya terima kasih atas perjalanan yang baik. Membantu nggak Pak? Membantu. Membantunya gimana? Ya, membantu saya ternyata saya sebagai tukang parkir. Menjadi tukang pangkas rambut keliling dengan menggunakan APD ini baru ditekuninya sekitar sebulan ini sebagai solusi mencari nafkah di tengah wabah COVID-19. Kini Dwi Putra mangkal di pinggir jalan yang dinilainya strategis, masih banyak dilalui warga. Jika sepi, Dwi Putra pun bisa pindah ke titik lain dengan sepeda motornya. Selain mangkal di pinggir jalan, kini Dwi Putra juga kerap mendapat order panggilan atau pangkas rambut di rumah konsumennya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.